Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya doakan agar semuanya tetap sehat selalu. Waspada tapi jangan panik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu apakah ASI atau air susu ibu bisa menjadi salah satu media penularan dari virus corona ini. Nah, ini bahasan yang mungkin saja sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, khususnya pada ibu menyusui, agar mereka semua tidak panik, tetapi tetap waspada dan bisa tetap menyusui bayi mereka. Air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi yang terbaik bagi bayi kita, khususnya bayi yang di bawah usia 6 bulan. Tentunya salah satu rekomendasinya adalah memberikan ASI secara eksklusif. Tetapi dalam suasana wabah pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak juga orang tua, khususnya ibu menyusui, akan bersifat ketakutan atau parno ketika misalnya dia ada merasa batuk pilek atau demam atau apalah terhadap kesehatannya. Apalagi misalnya mereka itu lagi tinggal di daerah zona merah dari lokal transmisi. Jadi keparnoan mereka itu bertanya-tanya, mungkin apakah saya aman untuk menyusui bayi saya? Jangan-jangan ASI saya itu mengandung virus corona. Nah, itu wajar sekali orang tua atau ibu-ibu akan ketakutan. Nah, untuk itu kita simak nanti, benarkah demikian? Apakah memang ASI ini bisa menjadi media penularan dari virus corona ini? Tetapi sebelum menjawabnya, kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana penularan dari virus COVID-19 ini ya, virus corona ini. Nah, secara umum sebenarnya media penularannya itu masih diteliti, karena memang virus corona ini adalah virus novel, artinya baru. Nah, karena dia baru, maka semua masih diteliti dari obatnya, diteliti dari sifat penularannya, dan juga diteliti dari vaksinnya. Nah, untuk itu sementara waktu yang disepakati adalah penularan COVID-19 ini berupa dari droplet ya. Droplet itu adalah percikan partikel kecil dari orang sakit. Nah, percikan partikel kecil. Nah, saking kecilnya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita terkena droplet ini. Nah, penyebaran melalui droplet ini bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya ketika ada orang yang sakit itu bersin atau batuk. Nah, apabila kita kondisinya jaraknya dekat dengan orang tersebut, maka percikan droplet tadi bisa mengena ke kita. Nah, bagaimana kalau tidak langsung? Tidak langsung misalnya ketika orang yang sakit, dia batuk atau pilek, itu bersin misalnya, itu bisa mengena meja atau gagang pintu atau apalah itu. Nah, apabila kita menyentuhnya dan kita lupa untuk mencuci tangan, maka bisa kena ke tubuh kita apabila kita menyentuh wajah misalnya, atau memasukkan tangan menggaruk-garuk hidung, atau mengucek mata, atau memasukkan mulut kita ini tangan kita ke mulut. Nah, itu bisa menjadi media secara tidak langsung penularan lewat droplet ini. Nah, ada satu pernyataan mungkin tapi masih kontra tentang penularan daripada COVID-19 ini melalui airborne. Airborne itu artinya lewat udara. Tentunya airborne ini lebih kecil dibandingkan dengan droplet. Kalau droplet itu biasanya kalaupun orang bersin atau batuk itu maksimal adalah antara 1-2 meter, rata-rata 1,5 meter. Sedangkan kalau airborne itu bisa lebih dari 2 meter, bahkan beberapa meter, 5-10 meter bisa itu lewat airborne. Nah, lewat airborne ini biasanya lebih berbahaya karena apa? Karena bisa menjangkau orang yang lebih jauh. Tetapi sampai saat ini dikatakan bahwa COVID-19 ini penularannya bukan melalui airborne
ya. Itu dulu yang kita pegang, bukan lewat airborne. Tetapi ada beberapa tindakan medis yang bisa menyebabkan droplet tadi atau COVID-19 tadi menjadi bersifat airborne, ya. Tapi ingat, dia droplet, tapi karena tindakan medis itu bisa bersifat airborne. Nah, itu yang kita jelaskan. Jadi sebenarnya sifat daripada penularan COVID-19 ini itu yang disepakati sampai saat ini adalah dari droplet, ya. Nah, bagaimana dengan ASI, air susu ibu? Nah, dikatakan dalam banyak literatur itu disepakati bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan bukti dalam ASI itu mengandung virus SARS-CoV. Artinya dalam ASI tidak ditemukan adanya virus corona ini. Jadi aman sebenarnya. Tetapi masih pertimbangan, masih perlu diteliti apakah proses menyusuinya, ketika proses menyusuinya ini bisa menularkan ke bayi kita. Tentunya misalnya nih, ketika seorang itu terkena COVID-19 secara positif, itu masih bisa dikatakan menyusui, tapi benar-benar harus hati-hati, harus melihat atau melakukan yang namanya jaga diri. Misalnya ibunya jangan lupa cuci tangan, misalnya ibunya pakai masker, karena si bayi kan tidak mungkin pakai masker. Nah, sehingga ibunya yang pakai masker, atau misalnya kita atau ibunya tadi cuci tangan dan juga menjaga kebersihan dengan desinfektan, misalnya tempat-tempat yang disentuh oleh ibunya tadi. Artinya masih boleh sebenarnya menyusui, tapi harus benar-benar memperhatikan kebersihan. Bisa juga kebersihan dari saluran pernafasannya. Nah, apabila misalnya Anda di daerah zona merah, itu Anda misalnya ada batuk pilek demam, dan mungkin saja Anda dikatakan ODP atau PDP. Nah, supaya Anda itu plong rasanya, sebaiknya diskusikan dengan dokter Anda bagaimana tips yang aman menyusui bayi Anda dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang apakah air susu ibu bisa menjadi media penularan COVID-19 ini. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.